Warga negara Indonesia yang menjadi korban perusahaan online scam di Kamboja saat ini secara bertahap dipulangkan ke tanah air. Sementara itu masih ada sejumlah warga negara Indonesia yang saat ini masih menjalani proses hukum oleh aparat kepolisian Kamboja. Sejak terjadinya insiden kericuhan di sebuah perusahaan penipuan daring di kota Kretum, Kamboja, 110 warga negara Indonesia sudah berada di rumah detensi, bersiap untuk segera dipulangkan ke Indonesia. Pihak KBRI Phnom Penh terus melakukan koordinasi dengan otoritas setempat memastikan proses evakuasi ke Indonesia berjalan lancar. Kemarin, tanggal 22 Oktober, 67 dari 110 WNI dijadwalkan kembali ke Indonesia. 41 orang diantaranya sudah tiba di tanah air. Setibanya di Indonesia, pemerintah Indonesia akan melakukan pendalaman, bukan tanpa alasan. Bagaimanapun, para WNI ini berstatus melanggar keimigrasian. PLT Direktur Siber Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kombes Pol Guntur Saputro mengatakan, pemerintah melakukan pendalaman, memilah untuk memastikan apakah mereka terindikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Terbukti atau tidak, langkah lanjutan sudah disiapkan pemerintah. Jadi dari total 97 yang awalnya keluar ataupun pergi dari sebuah perusahaan scam yang ada di kota Khartoum, itu saat ini ada penambahan 13 orang yang berhasil dan sudah dikeluarkan dari perusahaan tersebut, sehingga totalnya saat ini ada 110 WNI. 110 WNI itu saat ini semuanya sudah berada di rumah detensi imigrasi ataupun di otoritas Kamboja. Dan alhamdulillah kondisinya semua dalam keadaan sehat. Dan 11 WNI yang dilaporkan sebelumnya ada di rumah sakit itu sudah dalam keadaan baik dan saat ini sudah bergabung dengan rekan-rekan WNI lainnya di rumah detensi di otoritas Kamboja. Namun dari keterangan mereka itu diindikasikan dan diduga ada 4 orang WNI yang melakukan kekerasan terhadap sekelompok WNI kita yang berhasil keluar dari perusahaan scam tersebut. Siapa saja mereka? Mereka ini adalah di dalam kegiatan scam di perusahaan tersebut. Mereka ini bertugas ataupun mendapatkan posisi sebagai leader scam. Jadi kronologisnya apabila mereka melakukan aktivitas scamming kemudian tidak mencapai target dan lain sebagainya, keempat orang WNI inilah yang melakukan upaya mungkin memberikan sanksi hukuman berupa kekerasan, dan alhamdulillah sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan saat ini sedang diinvestigasi. Sementara di luar 110 WNI, yakni 4 orang WNI masih ditahan di kantor polisi Kamboja untuk menjalani proses hukum. Pasalnya, mereka diduga melakukan kekerasan terhadap para WNI lainnya di perusahaan penipuan online tersebut. Oleh karena itu, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha menyatakan pemerintah akan tetap memberikan bantuan berupa pendampingan hukum, memastikan mereka tetap menerima hak seutuhnya. Satu hal yang perlu disadari bahwa mereka berstatus melakukan pelanggaran keimigrasian, overstay, seperti itu. Namun tentunya kita akan melakukan pemilahan. Ya. Pendalaman dilakukan untuk memastikan apakah mereka terindikasi sebagai korban TPPO sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2007. Ada 3 unsur yang harus terpenuhi: tindakan, syarat, dan tujuan. Ketika mereka teridentifikasi sebagai korban TPPO, maka mekanisme pelindungannya tentu bergerak di situ, termasuk ya tidak dilakukan kriminalisasi atas pelanggaran imigrasi yang dilakukan. Namun jika tidak terbukti sebagai korban TPPO, maka hukum setempat yang berlaku. Kasus TPPO memang marak terjadi di Indonesia. Pemerintah pun selalu mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati untuk tidak mudah termakan ajakan mencurigakan yang disertai iming-iming menggiurkan untuk bekerja di luar negeri. Tim Liputan Metro TV. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan alasan sejumlah warga negara Indonesia atau WNI korban penipuan atau scam online di Kamboja yang enggan dipulangkan ke tanah air. Menurut Menlu Sugiono, beberapa di antara mereka ingin mencari pekerjaan di tempat lain. Menlu Sugiono memastikan pemerintah akan memberi perlindungan dan memfasilitasi pemulangan para WNI tersebut.
Namun pemerintah menyerahkan pilihan kepada mereka apakah bersedia dipulangkan atau tidak. Sebelumnya sebanyak 110 warga negara Indonesia korban penipuan online atau online scam di Kamboja berhasil keluar dari perusahaan online scam di kota Kratom, Provinsi Kandal, Kamboja. KBRI menjelaskan bahwa 110 WNI itu diamankan di detensi imigrasi setempat untuk pendataan serta diproses untuk pemulangan. Dua rekan kita warga Indonesia mati ditembak. Jadi ini merupakan upaya kita ya dalam rangka melindungi warga negara. Upaya pemulangan ini terus yang pasti ya yang keterlibatan KBRI setempat itu merupakan sesuatu yang sudah menjadi kewajiban lah. Jadi kalau ditanya perkembangannya seperti apa ya, kita ada di situ memonitor ya, dan memfasilitasi pemulangan mereka. Kondisi mereka pastikan aman atau seperti apa, Mas? Dan total terbaru kan ada 110 ini, sisanya seperti apa akan dipulangkan juga ke Indonesia atau seperti apa, Mas? Seperti saya katakan kemarin ya, kita berusaha untuk melindungi dan memulangkan mereka, tapi kan dari beberapa informasi yang saya dapat ada juga yang tidak mau pulang, ya kan? Tidak mau pulang dengan harapan untuk bisa bekerja tempat lain. Gitu. Tapi itu kita kembalikan kepada individu masing-masing. Tetapi yang pasti pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.